Dengerin gue baik-baik. Saat lo lagi santai nonton video ini, di luar sana ada orang yang lagi sesak napas cuma karena ngelihat foto lo lewat di beranda mereka. Dan lo harus sadar kalau aura yang lo miliki itu sekarang bukan lagi sekadar getaran positif, tapi sudah jadi racun mematikan buat mental musuh-musuh lo yang selama ini nungguin lo hancur di sudut ruangan yang gelap. Lo nggak butuh dukun, nggak butuh serangan balik secara fisik, apalagi butuh jimat buat bikin mereka gemetar. Karena faktanya, setiap kali lo mulai bangkit, setiap kali lo mulai tersenyum tulus, dan setiap kali lo mulai mencintai diri sendiri tanpa syarat, itu rasanya kayak lo lagi nampar muka mereka pakai frekuensi tinggi yang bikin mereka ngerasa kerdil, kotor, dan gak berarti sama sekali di bawah kaki lo. Berhenti nanya kenapa hidup lo belakangan ini penuh drama atau gangguan yang gak masuk akal. Karena sebenarnya itu bukan sekadar cobaan hidup biasa, melainkan respons ketakutan dari sistem semesta yang lagi berusaha menyeleksi dan menyingkirkan orang-orang bermuka dua supaya mereka mental dengan sendirinya sebelum lo benar-benar meledak. Jadi versi paling mengerikan sekaligus paling bersinar yang pernah dunia ini saksikan. Dan kalau lo masih merasa lemah hari ini, itu tandanya lo belum sadar kalau di dalam darah lo mengalir energi yang bisa bikin seluruh musuh lo kehilangan arah cuma dengan satu tatapan mata yang penuh otoritas spiritual. Nah, sebelum kita bedah lebih dalam kenapa mereka bisa sampai segemetar itu cuma karena ngelihat lo napas, gue mau kasih tahu satu hal penting. Di akhir video nanti, gue bakal spill satu benda pelindung sederhana, bukan jimat, bukan hal aneh-aneh, tapi sesuatu yang punya frekuensi murni buat ngusir energi hitam yang mencoba nempel di pundak lo. Pastiin lo tonton sampai habis, karena benda ini bakal jadi benteng terakhir lo hari ini. Bagian 1. Kenapa aura jiwa terpilih bikin makhluk negatif ketakutan? Oke, sebelum kita bahas tanda-tanda musuh lo kena mental, gue pengen kita duduk bareng dulu sebentar. Gue mau lo paham logika rasa di balik semua ini. Kenapa sih kehadiran lo yang sebenarnya tenang-tenang aja malah bisa bikin orang lain keringet dingin atau bahkan benci tanpa alasan? Gini, gue mau lo bayangin sebuah ruangan yang udah bertahun-tahun gelap, pengap, dan penuh debu. Di sana, makhluk-makhluk yang suka kegelapan merasa nyaman karena nggak ada yang tahu betapa kotornya tempat itu. Terus tiba-tiba lo masuk, lo nggak bawa apa-apa, lo cuma bawa diri lo sendiri yang punya frekuensi divine integrity. Lo harus tahu, integrity itu artinya jujur. Aura lo itu transparan, nggak bisa nego, dan tajamnya minta ampun. Begitu lo melangkah masuk, aura lo itu secara otomatis berfungsi kayak lampu sorot berkekuatan ribuan watt yang langsung nyambar ke seluruh sudut ruangan tadi. Semua borok, semua kepalsuan, dan semua topeng sosial yang mereka pakai bertahun-tahun buat nutupin bau busuk di hati mereka, tiba-tiba kebuka gitu aja. Rasanya buat mereka, wah, itu panas banget, men. Panas yang bukan dari api, tapi panas karena kejujuran. Aura lo itu memaksa mereka buat ngaca. Dan bagi orang yang hatinya udah telanjur kotor, ngaca itu adalah siksaan paling ngeri yang pernah ada. Mereka ngerasa nggak nyaman, mereka ngerasa gerah secara spiritual. Makanya, jangan heran kalau lo ngerasa ada orang yang tiba-tiba sinis sama lo, padahal
lo baru pertama kali ketemu. Itu bukan karena lo salah kostum atau salah ngomong, tapi karena frekuensi lo secara otomatis lagi membersihkan sampah-sampah energi di sekitar lo tanpa lo sadari. Nah, disinilah psikologi mereka mulai main. Karena mereka nggak kuat nahan panasnya cahaya lo. Pilihannya cuma dua. Pertama, mereka bakal lari sejauh mungkin karena ngerasa nggak level. Energi mereka ciut duluan. Atau pilihan kedua, mereka bakal nyerang lo secara brutal. Mereka bakal lempar fitnah, drama, atau kebencian cuman buat satu tujuan. Mereka pengen matiin lampu lo supaya ruangan itu gelap lagi, biar mereka bisa ngerasa nyaman lagi dengan segala kebusukannya. Jadi kalau sekarang lo lagi diserang, jangan sedih. Itu tandanya cahaya lo udah terlalu terang sampai bikin mata mereka perih. Bagian 2, 3, tanda musuh. Lo lagi kena mental. Lihat perkembangan lo. Lo harus paham satu rahasia besar semesta. Setiap fitnah, setiap nyinyiran, dan setiap usaha mereka buat jatuhin lo, itu sebenarnya adalah surat pengakuan kekalahan yang mereka tanda tangani sendiri. Mereka nyerang karena mereka udah nggak tahu lagi cara buat ngejar level lo. 1. Fenomena bayangan yang membenci. Meniru sambil menghina. Pernah nggak sih lo ngerasa ada orang yang tiba-tiba pakai baju yang sama kayak lo? Bukan baju fisik ya, tapi cara lo ngomong, cara lo berpikir, sampai gaya lo posting sesuatu di medsos. Anehnya, sambil mereka ngikutin lo, mereka tetap sibuk banget ngejelek-jelekin lo di belakang. Gua kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka itu lagi ngalamin identity crisis. Mereka itu haus sama cahaya lo. Mereka pengen punya aura kayak lo. Tapi ego mereka terlalu tinggi buat ngakuin itu. Jadi mereka coba mencuri elemen-elemen dari hidup lo. Tapi lo tahu apa yang paling menyakitkan buat mereka? Seberapa keras pun mereka meniru, mereka cuma dapat pantulannya doang. Ibarat bulan yang pengen jadi matahari. Cahaya lo itu original dari dalam, sedangkan mereka cuman bayangan yang gak punya nyawa. Itu yang bikin mereka makin frustrasi sampai akhirnya kena mental sendiri. 2. Pengamat tersembunyi. Obsesi yang menyakitkan. Coba lo perhatiin baik-baik. Biasanya ada 1 atau 2 orang yang seolah-olah jadi penonton setia dalam hidup lo. Mereka tahu kapan lo bangun, mereka tahu project apa yang lagi lo kerjain. Bahkan mereka tahu siapa aja orang yang deket sama lo. Detail banget. Sampai-sampai temen deket lo aja kalah tahu. Tapi jangan salah sangka, ini bukan karena mereka ngefans sama lo. Ini adalah bentuk obsesi yang lahir dari ketakutan luar biasa. Mereka itu lagi patroli energi. Mereka takut kalau pagi ini lo dapat berkah besar lagi. Mereka takut kalau hari ini lo makin terbang tinggi, sampai mereka nggak bisa lagi ngeraih kaki lo buat ditarik ke bawah. Setiap kali mereka lihat lo sukses, itu rasanya kayak ada jarum yang nusuk ego mereka. Mereka terobsesi karena mereka sadar lo udah ada di luar jangkauan radar mereka, dan itu bikin mental mereka berantakan. 3. Drama sampah. Provokasi yang gak masuk akal. Pernah gak tiba-tiba ada drama atau fitnah yang datang ke lo, padahal lo lagi diem-diem aja? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba lo dibilang begini begitu. Rasanya gak logis kan? Dengerin gue, itu sebenarnya adalah strategi terakhir dari orang yang udah putus asa. Mereka gemetar lihat lo tetap tenang di tengah badai. Ketenangan lo itu menghina kegaduhan hati mereka. Jadi mereka sengaja bikin provokasi murahan supaya lo terpancing, supaya lo marah, dan supaya frekuensi aura lo anjlok
ke level mereka yang rendah. Mereka pengen lo berantem di lumpur yang sama sama mereka. Tapi lo tahu nggak apa hukuman mati paling kejam buat ego mereka? Pas lo tetap diem, tetap fokus, dan nggak ngasih panggung sedikit pun buat drama mereka. Pas lo nggak bereaksi, disitulah mereka benar-benar ngerasa mati secara mental karena eksistensi mereka nggak lo anggap sama sekali. Bagian 3, 4. Perubahan fisik pada aura lo yang bikin mereka gemetar. Lo harus sadar kalau aura lo sekarang itu bukan lagi sekadar awan energi yang abstrak. Energi lo sudah terlalu padat, sampai-sampai dia mulai menembus ke dimensi fisik. Dia mulai mengubah cara tubuh lo bekerja, cara lo bergerak, dan gimana orang lain ngerasain kehadiran fisik lo di dunia nyata. Ini bukan lagi soal perasaan, ini soal otoritas yang nyata. 1. Tatapan mata yang tembus, cermin kehancuran mereka. Pernah nggak lo ngerasa pas lo lagi ngobrol sama orang, mereka tiba-tiba gelisah? Mereka nggak berani natap mata lo lebih dari 3 detik, terus langsung buang muka atau pura-pura main HP. Gua kasih tahu kenapa. Itu karena mata lo sekarang memancarkan spiritual authority. Saat mereka natap lo, mereka nggak cuma ngelihat pupil mata, tapi mereka ngerasa kayak lagi ditelanjangi sampai ke akar jiwa. Mereka ngerasa lo bisa baca semua skenario busuk, semua iri hati, dan semua kebohongan yang mereka simpen rapat-rapat. Mata lo jadi cermin yang terlalu jujur buat mereka yang hidup dalam kepalsuan. Dan itu benar-benar bikin mereka gemetar secara fisik. 2. Keheningan tubuh, ketenangan di tengah badai. Ingat nggak dulu lo itu orangnya gampang banget anxiety, gampang panik, dan kalau ada drama dikit langsung gemeteran? Coba lihat diri lo sekarang. Ada semacam keheningan yang aneh di dalam otot dan syaraf lo. Pas orang lain sibuk teriak-teriak atau bikin keributan, tubuh lo tetap stabil, napas lo tetap tenang. Ketenangan fisik ini sebenarnya adalah senjata yang mematikan. Kenapa? Karena orang yang pengen hancurin lo itu butuh reaksi dari lo buat ngerasa menang. Pas mereka lihat lo tetap tenang, kayak batu karang yang nggak gerak dihantam ombak, disitulah mereka sadar kalau mereka nggak punya kendali apapun atas hidup lo. Dan itu bikin mereka ngerasa kerdil banget. 3. Suara yang punya bobot, getaran manifestasi. Mungkin lo nggak sadar, tapi coba deh dengerin cara lo ngomong akhir-akhir ini. Suara lo itu punya getaran yang beda, ada bobot atau weight yang belum pernah ada sebelumnya. Ini bukan soal suara lo jadi lebih kenceng, tapi setiap kata yang keluar dari mulut lo itu berasa punya nyawa. Kalau lo bilang, semua bakal baik-baik aja, semesta kayak langsung sinkron buat mewujudkannya. Orang yang dengar suara lo bakal ngerasa ada otoritas yang nggak bisa didebat. Bagi musuh-musuh lo, dengar suara lo aja udah cukup buat bikin nyali mereka ciut. Karena mereka tahu, apapun yang lo ucapin sekarang, itu punya kekuatan untuk jadi kenyataan. 4. Medan magnet otoritas, hadirnya tembok dingin. Lo ngerasa nggak sih, ada orang-orang tertentu yang sekarang kayak takut buat deket-deket sama lo secara fisik? Meskipun lo nggak ngapa-ngapain, kayak ada jarak 1 meter yang nggak bisa mereka tembus. Itu namanya auric shield. Aura lo sekarang punya medan magnet yang kuat banget buat nolak frekuensi rendah. Orang yang niatnya nggak tulus atau penuh kepalsuan bakal ngerasa gerah atau nggak nyaman kalau berdiri di deket lo. Mereka pengen deket buat cari muka, tapi badan mereka nolak
secara otomatis. Ada dinding energi yang dingin dan kokoh yang bilang ke mereka, lo nggak punya izin buat masuk ke ruang suci ini. Dan itu adalah bentuk proteksi alami yang paling luar biasa yang lo punya sekarang. Gue mau nanya jujur sama lo yang lagi nonton, berapa banyak air mata yang udah lo habiskan cuma buat mikirin kenapa mereka jahat sama lo? Berapa kali lo nanya ke Tuhan di tengah malam, kenapa gue yang harus ngalamin semua pengkhianatan ini? Gue tahu lo itu capek. Gue tahu itu bikin lo pengen nyerah. Tapi please, jangan berhenti sekarang. Karena sebentar lagi, lo bakal lihat gimana cara semesta bekerja buat ngebales semua rasa sakit lo. Kalau lo ngerasa lo adalah jiwa terpilih yang lagi berjuang di titik ini, coba ketik di kolom komentar, cahaya gue nggak akan padam. Biarkan energi kita ngumpul jadi satu di sini. Karena setelah ini, gue bakal bongkar kenapa serangan mereka itu sekarang selalu mental balik dengan sendirinya. Bagian 4 alasan kenapa serangan mereka sekarang selalu mental balik. Gue pengen lo tarik napas dalam-dalam dulu. Gue tahu selama ini lo mungkin ngerasa capek karena terus-terusan jadi target. Tapi dengerin gue, apa yang bakal gue omongin ini bukan soal dendam murahan, tapi soal hukum alam. Ini soal keadilan semesta yang gak bisa didebat sama siapapun. Lo gak perlu turun tangan, karena mekanisme pantulan ini udah bekerja bahkan saat lo lagi tidur nyenyak. 1. Cermin kristal jiwa, hukum pantulan yang tak terelakkan. Bayangin aura lo sekarang itu bukan lagi sekadar cahaya tipis, tapi sudah memadat jadi cermin kristal yang sangat murni. Begitu orang lempar kebencian, fitnah, atau energi hitam ke arah lo, energi itu nggak bakal nemu celah buat masuk. Kenapa? Karena frekuensi lo terlalu padat. Hasilnya, energi gelap itu bakal mental, persis kayak bola bekel yang lo lempar ke tembok baja. Tapi bedanya, pas balik ke mereka, kekuatannya jadi 2 kali lipat. Mereka bakal ngerasa sakit hati yang sama, kegelisahan yang sama, bahkan kesialan yang sama dengan apa yang mereka harapkan terjadi sama lo. Itu bukan lo yang jahat, itu cuma energi mereka yang pulang karena nggak diterima di rumah lo. 2. Kesenjangan frekuensi, pesawat jet versus debu jalanan. Ini masalah fisika spiritual. Musuh-musuh lo itu main di gelombang rendah, isinya cuma iri, dengki, dan kepalsuan. Sementara lo udah mati-matian naikin frekuensi lo ke level syukur, cinta, dan ketulusan. Ibaratnya mereka itu debu di jalanan yang mencoba ngejar pesawat jet yang lagi meluncur ke angkasa. Seberapa keras pun mereka berusaha nyampe ke lo, mereka bakal kehempas sendiri sama angin dari mesin lo. Serangan mereka nggak akan pernah sampai ke hati lo, karena level lo udah beda. Mereka cuma bisa ngelihat lo dari jauh sambil sesak napas karena debu yang mereka buat sendiri. 3. Barisan pelindung, pihak keamanan. Langit di pundak lo. Gue mau lo sadar satu hal, sebagai jiwa terpilih, lo itu nggak pernah sendirian. Lo punya spiritual guides, malaikat pelindung, atau apapun lo menyebutnya, yang kekuatannya nggak masuk akal. Setiap kali ada orang yang niat jahat mau nyenggol hidup lo, mereka sebenarnya lagi ngetok pintu yang salah. Mereka nggak lagi berurusan sama lo, tapi mereka lagi nantang otoritas langit yang jagain lo. Itulah kenapa seringkali lo lihat musuh lo tiba-tiba dapat masalah beruntun atau rencananya gagal total tanpa lo ngapa-ngapain. Itu adalah cara penjaga lo bilang, jangan sentuh anak ini, dia punya tugas besar. 4. Arus semesta,
antara kehancuran dan pertumbuhan. Semesta ini punya satu aturan baku. Dia selalu mendukung apapun yang bertumbuh. Niat musuh lo itu destruktif. Mereka pengen hancurin lo. Dan itu artinya mereka lagi berenang melawan arus alam yang sangat deras. Sedangkan lo lagi berjuang buat bangkit, buat sembuh, dan buat jadi manusia yang lebih baik. Lo searah sama arus alam. Otomatis mereka bakal capek sendiri, kehabisan napas, dan akhirnya tumbang karena kelelahan melawan takdir. Lo cukup diem, tetap berenang searah tujuan lo, dan biarkan arus semesta yang nenggelamin mereka secara alami. Bagian Flamse, rahasia puncak, cara meledakkan aura kemenangan. Lo hari ini, oke, kita udah sampai di puncak. Gue mau lo dengerin ini pakai hati, bukan cuma pakai telinga. Gue bakal kasih tahu satu rahasia yang bakal bikin aura kemenangan lo meledak saat ini juga. Lo siap? Rahasianya adalah berhenti membela diri. Iya, lo nggak salah denger. Sesederhana itu, tapi dampaknya luar biasa mematikan buat lawan lo. Coba lo bayangkan, selama ini berapa banyak energi yang lo buang cuma buat ngejelasin ke orang-orang kalau lo itu bener. Berapa banyak tenaga yang lo habisin buat debat sama orang-orang yang emang niatnya cuma pengen lihat lo marah. Dengerin gue, setiap kali lo buka mulut buat membela diri di depan orang yang bentai sama lo sebenarnya lagi ngasih makan ke ego mereka. Lo lagi ngasih energi lo ke mereka. Tapi saat lo memutuskan buat diam, lo sebenarnya lagi narik balik semua energi itu. Lo lagi menghemat 100% kapasitas bensin di tangki lo buat satu hal, meledakkan potensi diri. Saat lo berhenti peduli sama fitnah itu, saat lo berhenti ngerespon sindiran di medsos, aura lo bakal meluas secara otomatis. Kenapa? Karena fokus lo nggak lagi terbagi. Fokus lo sekarang cuma ke tugas yang Tuhan kasih buat lo. Lo bakal ngerasa aura lo jadi lebih tebal, lebih tenang, dan lebih berwibawa. Lo harus tahu, serangan balik yang paling menyakitkan buat musuh lo itu bukan pas lo bales maki-maki mereka. Serangan paling mematikan bagi mereka adalah melihat lo tetap sukses, melihat lo tetap bahagia, dan melihat lo tetap bersinar, seolah-olah keberadaan mereka itu cuma sekadar iklan lewat yang nggak penting buat lo klik. Nggak dianggap itu jauh lebih menyakitkan daripada dibenci. Jadi, mulai hari ini, simpan suara lo buat doa dan karya, bukan buat debat sama sampah. Disitulah kemenangan mutlak lo dimulai. Nah, sesuai janji gue di awal video tadi, lo butuh pelindung fisik yang selaras sama energi lo. Benda pelindung paling ampuh buat ngusir sisa-sisa energi hitam itu adalah air putih yang lo kasih doa atau afirmasi positif tepat di jam 3 pagi. Air itu punya memori, men. Dan saat lo minum itu dengan niat pembersihan total, setiap sel di tubuh lo bakal mengeras jadi benteng cahaya yang gak akan bisa ditembus oleh lisan manusia manapun. Sebelum kita pisah, gue mau lo tutup mata sebentar dan ucapin kalimat pengunci aura ini di dalam hati lo dengan penuh otoritas, seolah-olah lo lagi ngasih perintah ke semesta. Gua adalah cahaya, gua adalah kekuatan, dan mulai detik ini, nggak ada satupun kegelapan yang punya izin buat tinggal di dalam frekuensi gua. Rasain getarannya di dada lo. Musuh lo boleh gemetar di luar sana, dunia boleh makin kacau, tapi lo adalah pemenangnya. Bahkan sebelum perang ini dimulai, jangan pernah lupain siapa lo sebenarnya. Gue cabut dulu, tetaplah bersinar, jiwa terpilih.